Kedatangan seorang CEO yang kemudian beralih menjadi seorang pengusaha tentu bukan hal baru. Dulu saya kedatangan sahabat saya Sudamek Agung Waspodo yang tiba-tiba beralih membesarkan usaha keluarga, yaitu Kacang Garuda. Kita tidak menyangka Kacang Garuda di tangannya kemudian berkembang menjadi Garuda Food yang kita tahu sebesar apa hari ini. Kali ini sahabat saya Martin Setir adalah Tumiono, seorang CEO dari PT PP dan kemudian menjadi CEO PT Wika, sebuah BUMN di bidang konstruksi, dan terpilih sebagai CEO of the Year pada saat saya menjadi Dewan Juri di Metro TV saat itu. Dan hasilnya luar biasa. Kita lihat peternakannya besar sekali. Rumah potong hewannya bisa menyembelih sekitar 300 ekor sapi per hari. Jumlah unggasnya lebih besar lagi, yaitu 6,8 juta ekor per tahun. Dan rumah potong hewannya menyembelih 25.500 ekor ayam per jam. Luar biasa sekali. Dan dikelola secara terintegrasi sehingga tidak hanya menghasilkan bakso, nugget, sosis, dan potongan-potongan daging lainnya, tetapi juga menghasilkan kulit sapi. Ada 550 varian produk. Dan jumlah kulit sapinya besarannya itu 4,5 juta kaki persegi. Dikelola secara terintegrasi dengan teknologi digital sehingga pemberian makan bisa dilakukan dengan menggunakan gadget. Bahkan penyakitnya bisa diketahui dari jarak jauh karena semuanya sudah ada Internet of Things di dalamnya. Ada robotnya juga bahkan. Selain itu juga tentu saja integrated termasuk energinya. Mari kita saksikan bersama. Dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan itu kita akan sorted food. Climate change juga mendasari pergeseran. Sehingga di daerah tropis ini pandangan saya mau nggak mau saya menyiapkan lahan, Prof. Kita itu akan membangun 3 titik, Prof. Ada di barat 1 dengan luasan 6.000 hektar. Di tengah kita menyiapkan 9.000 hektar. Di timur kita menyiapkan 15.000. Kita punya 5 bisnis cluster. Ya. Pertama itu komoditi. Komoditi itu akan mendorong raw material terhadap produksi fattening sapi dan produksi daripada poultry. Hasil cost efisiensi ini masuk kepada end product. Habis itu tadi yang ketiga sudah masuk menjadi end product. 4 masuk. Yang kelima, energi sektornya mensupport 4 yang lain. Energinya juga kita share juga kepada community, tidak boleh kita kuasain sendiri. Karena itu di remote area, di daerah-daerah yang bisa kita bagikan. Nah, produk kita harus distribusi kepada community. Artinya itu ada circular di dalam di dalam 5 cluster dan community yang besar untuk bisa menciptakan ekonomi yang efisien. Mengapa harus integrated? Integrated dalam hal ini saya pikir kalau ngomong circular ekonomi itu saya bicara dari limbahnya ternak sendiri untuk pupuk tanaman, dari pupuk mengalami cost reduction. Energinya saya bangun pakai renewable, itu akan menurunkan cost produksi 30% daripada konsumsi energi. Kalau cost production kita rendah berarti kita bisa memberikan produk kita yang dengan harga yang kompetitif. Ya, kira-kira itu. Dan terus itu kemudian ada teknologi digitalnya. Teknologi itu harus masuk ke sana untuk bisa barang kita, produksi kita bisa kembali kepada efisien. Akhirnya ujungnya adalah revenue driver. Ini semua akan bermuara pada nilai yang diterima oleh pelanggan. Akhirnya konsumen bisa membeli daging dengan harga yang lebih murah. Itu yang kita tuju, Bro. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan farming yang efisien, mekanisasi yang baik, community development-nya kita bangun, sehingga kita nggak bisa hidup sendiri. Karena dari on farm kita itu kita hanya support 55%, sisanya community. Fattening, kita masuk di fattening. Ya. Tapi mengapa nggak masuk di breeding? Kalau Prof pernah ke Australia itu kan lahannya flat. Prof mungkin ke Brasil pernah flat. Ya. Kita nggak akan bisa ngelawan itu. Mereka cost production-nya 0. Sehingga kita nggak mungkin bisa bukan nggak mungkin lah. Berat untuk bisa ngelawan cost production yang sangat murah itu. Ya memang kecukupan pangan ini ke depan itu kan barang yang nggak pernah berhenti. Dalam durasi 2 tahun industri ini masih tumbuh, Bro. Saya 2020 dengan kondisi sulit masih tumbuh 16%. Sekarang 2020 ke 2021 saya masih tumbuh 280%. Oh, Tahun depan saya memforecast
growth masih 110% dengan revenue forecast tahun depan itu 10,8 triliun. Tahun ini saya insya Allah bisa membukukan di angka 6,3 triliun. 5 tahun ke depan kita nyiapkan dengan luas lahan sebegitu, berarti kita akan menyongsong terhadap shortage food yang akan terjadi. Dan negeri ini layak, Prof, layak untuk melakukan food production untuk mensupport diri sendiri atau region paling tidak, Prof, region.